Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Faiz Jamil with NPM 2201051018. Kelas C, semester 5, mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Eka Yuniasih MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelumnya kita baca keterangannya terlebih dahulu. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan valid. Apabila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan tidak valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas, apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 60, maka reliable. Apabila nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 60, maka tidak reliable. Di sini saya sudah mempunyai data. Di sini terdapat 10 pernyataan yang saya nyatakan dengan P1, P2, P3, hingga P10. Kemudian terdapat 10 responden. Langkah pertama adalah kita menghitung uji validitas dengan mencari correlation. Di sini kita masukkan rumus correl buka kurung. Kita masukkan array 1. Array 1 di sini adalah pernyataan pertama, pernyataan 1. Tarik ke bawah. Kemudian titik koma, masukkan array 2. Array 2 di sini adalah jumlah dari keseluruhan data ini. Kita blok. Ya. Sebelum kita tutup kurung, kita rubah dulu ini menjadi dolar dengan menekan F4. Jika sudah berubah, kita tutup kurung, enter. Maka correlation untuk pernyataan pertama sudah ketemu. Untuk selanjutnya kita tinggal drag saja, tarik, maka sudah ketemu untuk korelasinya. Selanjutnya untuk R tabel. R tabel di sini kenapa 0,632? Karena di sini memiliki 10 responden. Nilai dari 10 responden adalah 0,632. Bagaimana jika 30? Maka kita bisa lihat di R tabel. R tabel ini ada di Google. Kita tinggal ketik saja R tabel, maka akan muncul. Tinggal kita tentukan berapa respondennya dan berapa nilai R tabelnya. Selanjutnya kita mencari keputusan. Kita masukkan rumus. If kita masukkan logical testnya, yaitu sesuai dengan di sini. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan valid. Apabila lebih kecil, maka tidak valid. Maka kita masukkan apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Apabila lebih kecil, maka pernyataan tersebut tidak valid. Tutup kurung, enter. Maka diketahui bahwa pernyataan yang pertama adalah valid. Untuk pernyataan selanjutnya kita tinggal drag saja. Tarik. Ya, diketahui bahwa di sini semua pernyataannya valid. Selanjutnya, apa kalau misal pernyataan di sini tidak valid, maka kita harus menyebar ulang kuesioner lagi. Selanjutnya, kita akan menghitung varian atau menghitung reliabilitas. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung varian. Kita masukkan rumus sama dengan var
buka kurung, number one. Number one di sini adalah pernyataan 1, ya. Kita blok. Kemudian langsung saja kita tutup kurung, enter. Nah, maka varian pernyataan pertama sudah ketemu. Untuk pernyataan kedua dan selanjutnya kita tinggal drag saja samping, sudah ketemu beserta jumlah, ya, jumlah varian. Kita tinggal masukkan. Nah, untuk selanjutnya jumlah varian kita masukkan rumus, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan, kita seret. Jumlah varian ini adalah jumlah varian dari 1 sampai 10, ya. Kita masukkan, kemudian tutup kurung, enter. Maka sudah ketemu. Untuk varian total, ini adalah total keseluruhan, maka kita menggunakan ini. Kita tinggal masukkan rumus sama dengan tinggal kita ketuk tik, enter. Maka sudah ketemu varian total. Selanjutnya kita membuat keputusan. Di sini kita masukkan rumus sama dengan if, kita masukkan logical testnya, yaitu keputusan ini, ya, apabila nilai cronback alpha lebih besar dari 60 maka reliable. Apabila nilai cronback alpha kurang dari atau lebih kecil dari 60 maka tidak reliable. Kita masukkan keputusannya apabila lebih kecil, maka lebih kecil dari 0,60, ya. 0,60 maka tidak reliable. Apabila lebih besar dari 0,60 maka reliable. Tutup kurung, sudah, enter. Di sini diketahui tidak reliable karena di sini belum ada keputusannya. Selanjutnya kita masukkan untuk keputusannya. Kita masukkan rumus sama dengan buka kurung. Kita masukkan pernyataannya, jumlah pernyataan. Maka di sini jumlah pernyataannya 10, maka kita tulis 10. N-nya 10. Kemudian dibagi N-1. Jadi 10 dikurang 1. Hasilnya 9. Tutup kurung. Dikali. Buka kurung lagi. 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total. Tutup kurung, enter. Maka keputusannya sudah ada 0,883 dan di sini dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Selanjutnya kita uji di SPSS, apakah perhitungan kita benar. Kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kita copy dahulu datanya. Copy. Kita masukkan. Ya. Kemudian kita pindah ke variable view. Untuk variable view ini kita atau saya ganti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, kemudian yang bawah total.